Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang di mata pelajaran Undang-Undang Kesehatan. Pada pertemuan pertama kita kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perundang-undangan kesehatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara norma, perundang-undangan, dan undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum memberlakukan berbagai macam norma dalam kehidupan masyarakatnya. Apa itu norma? Norma adalah petunjuk hidup yang merupakan pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku yang pantas dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Ada 4 macam norma yang mengatur pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama yaitu norma atau aturan yang berasal dari Tuhan, contohnya menjalankan perintah Tuhan atau menjauhi larangan Tuhan. Norma kesusilaan yaitu norma atau aturan yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang berasal dari hati nuraninya. Contohnya jujur dalam berkata, menghormati sesama manusia, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Norma kesopanan yaitu norma atau aturan terhadap tingkah laku manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam masyarakat. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, menyapa atau memberi salam pada orang lain, terus bertutur kata yang baik. Dan norma hukum yaitu norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Contohnya peraturan lalu lintas dan peraturan penyalahgunaan obat. Selanjutnya, apa itu peraturan perundang-undangan? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan apa itu undang-undang? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengertian dari undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sekarang kita bahas mengenai hierarki atau urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada 7 hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hierarki yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketetapan MPR adalah keputusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR. TAP MPR yang memuat garis-garis dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang, sedangkan TAP MPR yang memuat garis-garis dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan Presiden. Hierarki yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sering disebut Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Sedangkan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jadi, Perpu dibuat oleh pemerintah atau Presiden jika ada kegentingan yang memaksa. Mekanisme undang-undang atau Perpu yaitu: yang pertama, Perpu diajukan ke DPR dalam persidangan. Kemudian yang kedua, DPR dapat menerima atau menolak Perpu tanpa melakukan perubahan. Ketiga, bila disetujui oleh DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Dan yang keempat, bila ditolak oleh DPR, Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hierarki yang keempat yaitu peraturan pemerintah.
Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Keenam, yaitu peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Dalam upaya pembangunan negara, pemerintah harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, disusunlah undang-undang khusus di bidang kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Ada beberapa istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Di antaranya yang pertama, kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lalu ada istilah sumber daya di bidang kesehatan, yaitu segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Perbekalan kesehatan, yaitu semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sediaan farmasi, yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Alat kesehatan yaitu instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Obat yaitu bahan atau paduan bahan termasuk produk biologis yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Lalu ada istilah pelayanan kesehatan promotif, yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif, yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif, yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan karena penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan, agar kualitas hidup penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Dan yang terakhir ada pelayanan kesehatan rehabilitatif, yaitu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengendalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Sekian dulu materi dari Undang-Undang Farmasi. Terima kasih kalian sudah menyimak materi dari Undang-Undang Farmasi. Minggu depan kita akan bahas mengenai organisasi instansi kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.